Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak cek kesiapan dari anak-anak sekalian ya. Lihat, alhamdulillah di sini semua udah hadir ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillah, luar biasa. Eh, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita seraya berdoa untuk mendapatkan keridhaan ilmu yang akan kita peroleh pada kesempatan hari ini. Silahkan dimulai, Ananda Haris. Baik, Pak. Siap, Pak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa. Baik, terima kasih kepada Ananda Haris. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Maaf sebentar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita kupas tuntas tentang materi dinasti Bani Umayyah, Bapak mau sedikit bertanya. Apa yang dimaksud dengan dinasti? Dinasti ya. Apa yang dimaksud dengan dinasti? Nanti kita berbicara panjang lebar dinasti Bani Umayyah. Ternyata ada sekali tidak paham dengan dinasti yang dimaksud dengan dinasti tersebut. Baik, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan dinasti? Saya, Pak. Oke, Ananda Haris. Dinasti adalah suatu pemerintahan yang turun-temurun yang berasal dari keluarga. Pak. Betul saya, Pak. Ya, betul sekali. Dinasti itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang turun-temurun dari yang dipimpin oleh seorang raja ataupun yang dikepalai oleh pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja dan turun-temurun kepada anak-anaknya. Kemudian Bani Umayyah, Bani. Apa yang dimaksud dengan Bani? Ada yang paham dengan Bani? Saya, Pak. Ya, silakan. Bani artinya keturunan, Pak. Bani artinya keturunan ya. Oke, terima kasih jawabannya benar, Ananda Adija. Bani itu adalah keturunan, sama hal seperti kita di Indonesia dikatakan dengan Bani itu seperti Ananda Adija. Ananda Adija berarti Bani Simamora, begitu ya kira-kira ya gambarannya ya. Seperti Nurlela adalah Bani Fuad. Ya. Lili adalah Bani Kaloto. Begitulah pengertian daripada dinasti dengan Bani. Sistem pemerintahan kerajaan keturunan dari Umayyah. Jadi sejarah berdirinya kerajaan keturunan dari Umayyah. Paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memahami ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, coba kita perhatikan dulu di layar. Oke. Pada pertemuan ini seperti ini capaian pelajaran kita adalah peserta didik di sini maksudnya adalah Anda sekalian mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan meneladani para ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar serta meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip demokrasi di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, subjek pelajaran sini adalah menganalisis peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Sementara tujuan pembelajarannya adalah menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Bani Umayyah untuk menumbuhkan sikap optimis dan dinamis. Nah, terkadang kita bingung nih, untuk apa kita belajar pelajaran
hal yang telah berlalu. Hal yang telah berlalu di istilahnya luka lama harus tergores kembali. Luka lama yang tergores kembali artinya kita mengambil ataupun sikap-sikap dari jiwa-jiwa kepemimpinan tokoh-tokoh para muslim terlebih dahulu yang akan kita kembangkan kepada masa sekarang, yaitu seperti tujuan pembelajaran menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah untuk menumbuhkan sikap optimis dan dinamis. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Kan dengan baik-baik materi akan Bapak tampilkan pada kesempatan ini. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf. Awalnya, Bani Umayyah merupakan kelompok penentang dakwah Islam dan masuk Islam saat Fatuh Makkah selama 90 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan berikut Yesus atas wakilnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadilah beraksi Amr bin As. Khalifah Ali terbunuh menyatakan jabatannya dan memberikan kepada Muawiyah memindahkan pusat dan mengibadah sistem suatu atau 720 Masehi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Bapak menampilkan video tersebut, Anda sekalian, kita kupas kembali isi daripada video tersebut. Oke, di sini Bani Umayyah. Siapa itu Bani Umayyah? Ya, siapa itu Bani Umayyah? Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muayyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya adalah monarki yang berbentuk kekhalifahan. Oke. Nah, Muawiyah pada awal mulanya Muawiyah itu adalah seorang penentang dakwah Rasulullah. Dia sangat membenci Rasulullah. Tapi setelah setelah penaklukan kota Mekah, Muawiyah dinyatakan kalah dan menyerah dan bersedialah Muawiyah masuk Islam, dan sejak saat itu permusuhan antara Bani Umayyah dengan Nabi Muhammad berakhir, ya. Setelah Muawiyah masuk Islam, beliau sangat menjunjung sikap loyal dan dedikasi tinggi terhadap Islam, selalu tampil di depan orang dengan semangat kepahlawanan, seolah ingin mengimbangi keterlambatan mereka masuk Islam. Kemudian keuntungan dari Bani Umayyah pada masa Nabi diangkat, ataupun keuntungan ini seperti prestasi Bani Umayyah itu adalah pada masa Nabi Muhammad diangkat menjadi penulis wahyu. Pada masa Khalifah Umar dipercaya sebagai gubernur di Suriah. Pada masa Utsman bin Affan diberikan beberapa hadiah dan jabatannya. Oke, kita masuk ke dalam sejarah inti daripada pelajaran kita ini. Indikasi ambisi Muawiyah menjadi penguasa. Oke, awal mulanya Muawiyah menuntut kisos atas kematian Utsman bin Affan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, Muawiyah menuntut kisos atas kematian Utsman bin Affan. Yang dimaksudnya kisos apa nih? Lela, kisos apa maksudnya kisos? Nggak tahu, Pak. Siapa yang bisa jawab? Haris, kisos. Terus potong tangan.
potong tangan. Ya, dalam arti qisas itu adalah jika terjadi pembunuhan, nyawa dibayar dengan nyawa, ya. Kemudian menentang kebijakan Utsman tentang nepotisme. Nah, dan menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya tidak bisa mengkupas kematian daripada Utsman itu, karena kematian daripada Utsman adalah dikarenakan banyaknya yang membunuhnya. Tidak bisa diteliti siapa orang yang membunuhnya itu. Nah, sementara Muawiyah tidak terima dengan pernyataan tersebut dan menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan daripada Utsman tersebut. Maka gejolaklah terjadi, maka terjadilah gejolak. Gejolak tersebut terjadilah perang Siffin antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya. Terjadilah perang Siffin yang mana pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di peperangan itu terjadi di antara tahun 37 Hijriah. Kemudian di tahun 37 Hijriah ataupun 657 Masehi. Nah, di tahun ini kira-kira sudah ada yang lahir? Nurlela sudah lahir di tahun 37 Hijriah? Belum, Pak. Mahendra, Pak. Alhamdulillah. Belum lahir, Pak. Nah, dan di dalam peperangan itu dijadikanlah Tahtim Daumatul Jandal ataupun sebuah musyawarah, ya, musyawarah untuk perdamaian. Tetapi dengan dijadikan permusyawarah itu tidak menjamin sebuah kesepakatan, karena pihak daripada Umayyah sering melanggar peraturan tersebut. Kemudian setelah peperangan terjadi, Ali bin Abi Thalib gugur, meninggal, ya, dan digantikan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali memerintah hanya sekitar 6 bulan. Hasan bin Ali adalah seorang memiliki sifat yang damai, dan demi menjaga kemaslahatan umat, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan itu ataupun meletakkan jabatan tersebut dan menyerahkan kepada Umayyah. Dan peristiwa itu disebut dengan apa, Adijah? Ampul jamaah, Pak. Watul jamaah. Dan itu disebut dengan disitulah awal mulanya Muawiyah berdiri ataupun Muawiyah berkuasa. Watul jamaah ataupun bersatunya umat Muslim tanpa ada lagi pertikaian. Kemudian di masa Muawiyah memerintah, Muawiyah itu mengubah sistem pemerintahan demokrasi yang sebelumnya menjadi sistem monarki. Monarki yang mana tadi disebut dinasti. Dan disinilah perbandingannya, ya, semasa pemerintahan daripada Muawiyah sementara pemerintahan Muawiyah. Oke, lanjut. Dalam masa pemerintahan Muawiyah ada 12 khalifah yang berkuasa, yang dimulai dari Muawiyah dan berakhir di tangan Marwan. Nah, berakhir di tangan Marwan. Oke, sampai di sini materi kita pada kesempatan hari ini. Kira-kira ada yang harus dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Jika tidak ada, Bapak yang akan memberikan pertanyaan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka pada kesempatan ini Bapak akan membagi 3 kelompok kepada anak-anak sekalian, yaitu nanti Bapak akan menunjuk 3 orang saja yang Bapak akan tunjuk, dan dari 3 orang itu akan membagi. Kita kan ada 15 orang, jadi Bapak tunjuk 3 orang sebagai mentornya dan mencari anggotanya masing-masing. Yang pertama, tulislah secara singkat latar belakang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ini adalah kelompoknya Adijah. Ya, Pak. Oke, Adijah silakan cari temanmu satu kelompok. Kemudian yang kedua, klasifikasikan sebab musabab berdirinya Daulah Umayyah. Ini kelompok daripada Sri Minari. Silahkan cari temanmu satu kelompok. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kalian peroleh dari sikap Muawiyah dari bin Abu Sufyan dalam meraih kepemimpinan.
Silahkan Hendra, cari temanmu satu kelompok. Silahkan berdiskusi dan nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke? Pak. Nah, sebelum kita mengerjakan kelompok, tugas kelompok, Bapak lihat semuanya pada merendung ini. Oke? Sekarang kita coba tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat? Mana, Pak? Bisa, Pak. Semangat. Ikuti. Semangat. Coba silakan. Pimpin. Semangat. Semangat, Pak. Coba Hendra, pimpin Hendra. Pimpin kawan-kawannya. Tepuk 3 kali. Mana, Pak? Semangat. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Sama-sama. Ah, Semangat. semangat. Oke, silahkan bekerja. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kerja kelompok karena ini pertanyaan cuma satu. Silahkan. Pak, ambilnya pulpenku, Pak. Aja, Kak. Ke toilet. Anak-anakku, selesaikan tugasnya dulu baru boleh permisi. Jangan sampai besok Jaga, Bapak Pak, bawa jaga. baju merah putih lagi untuk kalian. Jadi sekarang kita ini baju putih ya. Jangan sampai bawa besok baju merah putih. Oke? Paham? Selesaikan tugasnya baru ke toilet. Kalau selesai tugasnya silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke? Sudah siap ya? Baik. Untuk pertanyaan pertama, silahkan. Tadi siapa nih tadi? Kelompok pertama. Silahkan maju. Saya, Pak. Oke, silahkan. Secara singkat latar belakang sejarah berdirinya Daulah Umayyah setelah terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, Maka terbunuhlah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian kekuasaan diberikan kepada putranya Hasan bin Ali. Agar tidak terjadi peperangan, maka Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah yang disebut dengan Amul Jamaah. Maka Muawiyah mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Umayyah. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok Atiza. Terima kasih. Oke, kemudian kelompok 2, silahkan presentasikan. Pak dari kelompok 2, wafatnya Khalifah Utsman. Kemudian dekatnya Ali bin Abi Thalib dari Khalifah. Timbulnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian terjadilah konflik antar umat Islam yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Daulah Umayyah. Oke, benar sekali. Sangat luar biasa. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3, Hendra dan kawan-kawan. Silahkan. Pak. Pelajaran yang dapat diperoleh dari sikap Muawiyah bin Abu Sufyan dalam meraih kepemimpinannya yaitu memiliki sikap dan sifat-sifat sabar, cerdik, toleran, dan pandai dalam mengendalikan diri, serta seorang yang pemaaf. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Oke, alhamdulillah kepada Anda sekalian telah bisa menerima atau menyerap materi kita pada kesempatan hari ini. Nah, seperti apa tadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah untuk menumbuhkan sikap dan optimis dan dinamis. Dan seperti yang disampaikan oleh daripada Ananda Hendra tadi, sikap apa yang bisa diambil dari jiwa kepemimpinan daripada Umayyah tersebut. Nah, untuk kesempatan hari ini, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan kita, dan Bapak tidak akan memberikan tugas karena alhamdulillah pada materi yang singkat ini Anda sekalian cukup dapat menguasainya. Alhamdulillah.
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.